Om Swastiastu, selamat pagi. Perkenalkan saya Imade Estudio Jayanti. Saya guru di SMA Negeri 1 Gianyar, selaku guru sejarah Indonesia. Pada kesempatan pagi ini, Senin tanggal 12 Juni 2023 pukul 9 pagi waktu Bali, berlokasi di SMA Negeri 1 Gianyar. Saya membuat video uji kinerja, memenuhi tugas sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 2 kategori 1 di Universitas Pendidikan Ganesha. Kesempatan kali ini saya melakukan praktek video pembelajaran di kelas 10 MIPA 3 di SMA Negeri 1 Gianyar. Silakan menyaksikan video saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ya, kayaknya kalian semangat sekali ya hari ini. Ayo untuk yang pertama silakan ketua kelas. Kita berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran supaya pembelajaran hari ini kita bisa dapat berjalan dengan baik. Silakan ketua kelas. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, mereka berdoa berhadapan dan masing-masing berdoa mulai, doa selesai. Silakan duduk lagi kembali anak-anak. Baik, untuk selanjutnya Ibu mau absen. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Semua hadir? Terima kasih karena kalian sudah sekolah dan kalian sehat ya. Terus untuk yang selanjutnya di sini supaya tambah semangat lagi kita akan menyanyikan lagu ya. Kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa ya. Ayo dipersilakan. Ayo anak-anak silakan berdiri. Satu nusa, satu bangsa, kita bela bersama. Silakan duduk kembali. Baik, di sini Ibu akan melakukan persepsi ya. Nah, silakan kalian lihat gambar di depan pada proyektor ya atau enggak pada layar PPT ya. Siapa bisa memberikan penjelasan dulu sebelum Ibu yang menjelaskan? Ayo, siapa mau? Silakan anak-anak angkat tangan. Ya. Baik, Nak, silakan kamu, Nak. Ya. Baik, perkenalkan nama saya Ibu Sri Nuraika Sujarta. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Jadi gambar di depan itu adalah gambar Masjid Agung Baitur Rahman yang berlokasi di Aceh. Masjid Baitur Rahman ini digunakan untuk ibadah umat Islam. Ya, terima kasih. Yuk berikan tepuk tangan dulu teman-teman. Ya, benar sekali ya anak-anak. Ini adalah Masjid Baitur Rahman di Aceh ya. Masjid ini kita ketahui semuanya ini merupakan tempat ibadah untuk umat Islam. Terus kalau mengingat kembali yang terdahulu, kalau tempat ibadah untuk umat Hindu apa? Anak-anak? Ya, pura ya. Khususnya kita di Bali kita pasti sudah mengenal namanya pura ya. Terus pertanyaan selanjutnya juga Ibu ingin bertanya pada kalian. Nah, pernahkah kalian berpikir bagaimana sih Islam datang ke Indonesia? Kapan dan siapa yang membawa? Terus abad keberapa? Pernah berpikir anak-anak? Mungkin kalian ada yang bingungnya kapan dan siapa yang membawa. Nah, makanya untuk kali ini kita akan membahas bagaimana sih Islam itu bisa datang ke Indonesia ya, baik dari cara penyebarannya, dari teori-teorinya ya, supaya kalian ketahui. Makanya hari ini kita akan bahas, nanti juga kalian membuat permasalahannya ya, supaya bisa kalian jawab permasalahan tersebut ya. Untuk yang selanjutnya Ibu akan memberitahu kalian
tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran Ibu hari ini yang pertama melalui kegiatan literasi. Nanti kalian nyimak video, baca buku, atau enggak kalian nanti juga lihat gambar, itu kalian bisa mengetahui ya, atau enggak memahami materi kita hari ini apa, baik dari penyebaran atau teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang kedua, melalui kegiatan ditanya jawab ya. Jadi kalian bisa menemukan atau enggak mengetahui lebih dalam lagi. Apa sih tentang materi kita hari ini dan apa sih pembahasannya ya. Terus yang ketiga, melalui aktivitas diskusi kelompok. Jadi nanti diskusi kelompok itu kan kalian melakukan gini ya, kerjasama dengan teman yang kalian ajak diskusi supaya kalian bisa menyatukan pikiran atau enggak jawabannya nanti yang akan dijawab di LKID ya. Nah, nanti pas kalian presentasi itu tentunya nanti ada penilaian ya. Nanti penilaian yang akan Ibu lakukan ada penilaian sikap, keterampilan, pengetahuan ya, sama dan penilaian religius ya. Nah, di sini untuk metode yang Ibu gunakan di sini adalah metode PBL ya. Problem based learning ya. Di sini ada 5 fase anak-anak ya, bisa kalian lihat. Di sini ada fase 1 orientasi peserta didik kepada masalah, yang kedua mengorganisasikan peserta didik, yang ketiga membimbing menyelidiki individu dan kelompok, habis itu yang keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya berupa presentasi dari kalian, dan kelima itu menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Ya, nanti kita akan lakukan tanya jawab. Di sini Ibu akan memberikan sedikit acuan materi ya. Nah, materi yang nanti kita akan lebih bahas lebih dalam lagi, tapi di sini Ibu memberikan sedikit. Di sini kita ketahui bahwa agama Islam itu sangat mudah masuk di Indonesia ya. Terus nah, atau enggak cara penyebaran agama Islam di Indonesia itu ada beberapa ya. Di sini ada dari faktor perdagangan, ada perkawinan, ada pendidikan, ada tasawuf, ada politik, ada seni, juga budaya ya. Terus dari juga kita akan membahas tentang teori-teori nanti. Teori-teori sini ada teori Gujarat, Mekah, Persia, dan Cina ya. Itu untuk materi yang nanti kita akan bahas ya. Dengan kita akan perdalam lagi. Baik itu tadi adalah kegiatan awal kita ya. Terus selanjutnya kita akan masuk ke tahap inti dari pembelajaran kita hari ini. Ya, untuk di awal itu kita akan masuk ke proses fase 1 ya. Proses fase 1 itu di sini yaitu adalah orientasi peserta didik pada masalah ya. Nah, di sini Ibu punya gambar pada layar proyektor ya, pada PPT di depan yang Ibu sudah tampilkan. Di sini ada gambar 1 dan gambar 2. Nah, untuk gambar 1 dan gambar 2 coba kalian amati. Anak-anak ya, nanti Ibu minta 2 orang untuk menjawab maksud dari gambar 1 sama gambar 2. Udah? Anak-anak, siapa yang bisa menjelaskan dari gambar 1 sama gambar 2? Ayo. Ya, silakan Nandiri. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ade Arin Juliana. Jadi saya menjelaskan tentang gambar 1. Jadi bisa kita lihat gambar 1 merupakan tentang penyebaran dakwah Islam di Nusantara. Seperti yang kita lihat bahwa penyebaran Islam di Nusantara ini terjadi secara merata, yang dimulai dari Pulau Sumatera, kemudian berlanjut ke Pulau Jawa, kemudian ada Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan sampai di Maluku juga sudah terdapat agama Islam. Ya, yuk berikan tepuk tangan untuk. Ya, selanjutnya gambar 2. Ayo siapa? Ya anak-anak, ya silakan Dineng. Nama saya Dewa Ade Desi Krisnanta. Gambar 2 tersebut merupakan perkawinan atau pernikahan umat Muslim. Nah, gambar tersebut merupakan cara masuknya Muslim ke Indonesia dengan cara jalur pernikahan. Ya, yuk berikan tepuk tangan untuk temannya menanggapi jawaban dari kalian. Untuk gambar 1 dan gambar 2 itu benar sekali ya, jawaban dari Nandini atau enggak tadi dari Dewa. Untuk gambar 1 itu adalah peta penyebaran agama Islam di Indonesia. Kalian lihat ya garis-garisnya ini ya anak-anak ya, itu ada garis merah berarti itu persebaran agama Islam di Indonesia memang cukup padat. Ya, beda sama Hindu,
nanti juga Buddha ya yang. Terus habis itu gambar 2 itu adalah perkawinan ya. Kalau yang di peta itu kita lihat itu ada dari Pulau Sumatera, habis itu menyebar ke Pulau Jawa, habis itu ke Pulau Kalimantan, Sulawesi, juga sampai ke Maluku ya. Terus habis itu gambar 2 itu adalah contoh perkawinan untuk umat Islam. Itu merupakan salah satu cara penyebaran agama Islam ya di Indonesia. Terus habis itu di sini makanya dapat kita katakan ya bahwa agama Islam di Indonesia itu sangat mudah diterima. Makanya di situ kita lihat dari garis merah lagi itu banyak daerah-daerah yang memeluk agama Islam. Tadi juga ada beberapa faktor dari faktor politik, ekonomi, perdagangan ya. Habis itu dari faktor perkawinan, tasawuf, terus habis itu budaya, seni ya. Nah, di sini udah bisa dimengerti anak-anak? Sadar. Nah, tapi supaya kalian lebih mengerti lagi, untuk kali ini Ibu akan memberikan kalian video tentang materi yang sudah kita tanya jawabkan tadi ya. Silakan kalian simak. Mari kita awali dari masalah berbeda. Proses islamisasi melalui saluran ini merupakan proses islamisasi paling awal di Indonesia. Hal ini juga didukung oleh semakin ramainya lintas kebudayaan dan perdagangan dunia antara Eropa, Asia Barat, India, dan juga Cina. Interaksi antara pedagang Arab dan juga Persia yang menyebabkan Islam berkembang pesat di Nusantara. Proses islamisasi melalui saluran perdagangan ini dipercepat oleh politik beberapa kerajaan Hindu pada saat itu. Selain itu, para pedagang muslim di kota-kota pelabuhan banyak yang menetap dan membentuk perkampungan muslim yang salah satu contohnya seperti Koja yang ada di Jakarta. Next, kita masuk pada saluran perkawinan. Saluran perkawinan merupakan saluran yang paling efektif dan sangat mudah. Para pedagang-pedagang yang sudah tinggal di Indonesia memiliki ekonomi yang semakin baik, sehingga mereka banyak yang tidak mau kembali ke negara asalnya. Para pedagang tersebut akhirnya memilih menikahi gadis-gadis setempat dengan syarat mereka harus masuk Islam. Berikutnya kita masuk pada saluran pendidikan. Sebelum masuknya Islam di Indonesia, sistem pendidikan agama sebenarnya sudah dikenal, seperti Pasrama yang merupakan lembaga pendidikan agama Hindu, di mana antara siswa dan guru menyatu dalam satu lingkungan. Pola lembaga pendidikan seperti ini pada saat masuknya agama Islam tetap dipertahankan dengan nama yang berubah, yaitu menjadi pondok pesantren. Murid-muridnya disebut dengan santri, sedangkan guru disebut dengan kiai atau ulama. Murid-murid tersebut setelah selesai menimba ilmu memiliki kewajiban untuk menyebarkan agama Islam dan mengajarkan ilmu ilmunya di daerah asalnya. Islam bisa tersebar sampai daerah-daerah tertentu. Contoh pada pesantren antara lain Pondok Pesantren Ampel Desa di wilayah Surabaya yang didirikan oleh Sunan Ampel. Kemudian ada Sunan Giri yang mendirikan pesantren untuk santri-santrinya yang kebanyakan berasal dari wilayah Maluku yang berdekatan dengan daerah situ. Berikutnya ada saluran seni budaya. Proses islamisasi juga dilakukan melalui saluran seni budaya seperti seni bangunan, seni bahan, seni tari, seni musik, seni wayang, dan seni sastra. Hal ini dilakukan dengan maksud agar timbul pandangan bahwa agama Islam tidak meninggalkan seni budaya, tidak merusak budaya yang sudah ada dan bahkan ingin memeliharanya. Misalnya di sini ada seni tari, kemudian ada seni kaligrafi, dan sebagainya. Berikutnya kita masuk pada saluran tasawuf. Area ketuhanan yang bercampur dengan mistik dan hal-hal najis merupakan salah satu bentuk saluran ajaran Islam pada saat itu. Saluran mistis dan najis sebelumnya sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia pada masa Hindu Buddha, sehingga area ini mudah ditemui dan diterima oleh masyarakat Indonesia pada saat itu. Yang terakhir ada saluran dakwah. Saluran dakwah merupakan proses islamisasi di Pulau Jawa yang tidak dapat dilepaskan dari peranan para wali songo. Berikut ini adalah nama-nama dari anggota wali songo. Yang pertama adalah Muhammad Malik Hidayat, ada Sunan Ampel, Sunan Derajat, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus,
Karena agama Islam tidak mengundang sistem kasta atau strata sosial. Kemudian karena ajaran Islam memiliki tata cara pelaksanaan ibadah yang sangat sederhana dan biaya yang cukup murah. Kemudian yang terakhir adalah mulai memberikan belajar tidak mudah diusahakan. Dan demikianlah video pembelajaran sejarah hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa dimengerti materi kita hari ini dengan tayangan video anak-anak? Ya. Tadi sudah dijelaskan saluran dan juga bagaimana caranya kok bisa Islam dengan sangat mudah diterima di Indonesia. Ya, untuk selanjutnya kita masuk ke fase 2 ya, itu mengorganisasi peserta didik. Nah, untuk tahap yang ini silakan kalian membentuk kelompok karena di fase ini kalian akan memecahkan masalah. Dari materi yang sudah Ibu jelaskan tadi di fase 1, kita menemukan suatu permasalahan ya. Kita akan membahas tentang bagaimana sih dan apa saja teori-teori masuknya agama Islam di Indonesia ya. Ayo silakan bentuk kelompok. Anak-anak untuk bagian kelompok ini ada yang berjumlah 6, ada yang berjumlah 5 ya. Karena disesuaikan dengan yang hadir kan kalian semua sudah hadir sesuai dengan jumlah yang ada di kelas ya. Anak-anak di sini Ibu akan bagi ya. Untuk kelompok 1, Ibu ada kelompoknya Nesta ya. Itu kalian akan menganalisis tentang isi dari teori mujarad. Terus kelompok 2 di sini biar Aca ya. Di sini akan menjelaskan tentang teori Mekah. Ini Ibu bagikan LKPD, nanti kalian silakan dikerjakan di LKPD. Oh, LKPD. Ya. Ini silakan kalian kerjakan di LKPD ya. Di anak-anak di sini Ibu lihatkan sedikit tentang LKPD yang Ibu bagikan ya. Nah, di sini ada lembar pekerja didik. Terus, nah di sini tujuan pembelajarannya hampir sama dengan tujuan pembelajaran yang di awal Ibu jelaskan ya. Terus di sini petunjuk pengerjaan LKPD. Nah, kalian silakan simak dan pahami setiap permasalahan yang tadi udah Ibu bagikan ya, setiap kelompok masing-masing. Yang kedua, di grup WA ya, Ibu sudah memberikan bahan ajar berupa modul, terus juga video ya, silakan nanti itu dipergunakan untuk mencari jawaban dari permasalahan yang sudah kita temukan ya. Terus yang ketiga kalian harus berdiskusi, jangan ada satu-satu. Kalian harus kompak ya, karena di sini itu Ibu akan selalu melihat penilaian dari penilaian keterampilan, sikap, pengetahuan dan religius ya. Terus yang selanjutnya, nanti jika kalian mengalami permasalahan, kalian bisa panggil Ibu ya untuk kita berdiskusi. Untuk yang selanjutnya, di sini kita kalian untuk mengerjakan LKPD. Di sini kita akan lanjut ke fase 3 ya. Guru membimbing siswa untuk melakukan penyelidikan atau membuat hasil kerja di LKPD ya. Ibu ingatkan lagi sekali, jika ada yang tidak mengerti bisa ditanyakan ke Ibu. Ya, silakan setiap kelompok mengerjakan bersama-sama, jangan ada yang memisah dan tentunya kerjasama itu adalah merupakan hal yang baik. Sekarang kita masuk ke fase 4 ya, di mana fase 4 ini kalian berdiskusi sama Ibu ya, jika ada yang bertanya silakan. Terus habis itu nanti setelah ini baru kita melakukan presentasi ya. Kamu bertanya ya? Ya kamu bertanya apa nak? Teorinya itu langsung dikerjakan di sini. Ya nanti ingat ya teorinya itu sesuai yang kalian sudah dapatkan, yang Ibu udah share di WA. Baik dari kalian bisa nonton di video, juga kalian bisa lihat di buku digital atau modul ajar yang Ibu kirimkan di WA group. Ya, silakan ditulis di lembar jawaban ini ya. Ya. Nanti kalau ada permasalahan lagi bilang sama Ibu ya.
sambil kalian mengerjakan, Ibu tetap ya anak-anak menilai kepribadian, sikap, nilai keterampilan, sama religi kalian ya. Dari pembelajaran awal sampai akhir. Udah selesai anak-anak? Dah, ya. Supaya kalian enggak lemas, lebih semangat lagi, kita ice breaking yuk. Ayo silakan anak-anak. Ayo, dipimpin sama ketua kelas. Kalian duduk di tempat masing-masing aja ya. Baiklah, ice breaking hari ini akan lakukan dengan tepuk pramuka 2 kali. 1, 2, 3, mulai. Dah, silakan duduk. Sudah lebih bersemangat anak-anak? Ya, biar nanti saat kalian presentasi kalian tidak ada lemas ya, apalagi mengantuk. Baik, kita masuk ke fase 4 masih ya anak-anak ya. Silakan kalian presentasi ya. Nanti juga akan dilanjutkan ke fase 5, kalian menanggapi dari hasil presentasi teman kalian ya. Jadi fase 4 ke fase 5 itu berlanjut ya anak-anak ya. Kelompok pertama, silakan maju ke depan anak-anak. Baik, teman-teman semua, terima kasih Bu Guru atas kesempatan waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan saya Yudhistira Chandra. Hari ini kami akan membicarakan materi tentang teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama yaitu teori sejarah. Setelah itu, namun apakah kalian sudah tahu teori apa saja yang ada dan diciptakan secara ahli yang menjelaskan bagaimana Islam masuk ke Indonesia? Baik, jika tidak, teori yang pertama adalah teori sejarah. Para tokoh yang mendukung teori ini adalah ilmuwan besar seperti Eugene Appel dan Montaigne. Mereka mengatakan bahwa Islam yang masuk ke Indonesia awalnya berasal dari orang Arab dan telah tinggal lama di daerah Gujarat, India. Teori ini berkembang pada abad ke-13 yang didukung dengan adanya kerjasama perdagangan dan terjadi antara pendatang Gujarat Indonesia melalui jalur Tambay Indonesia dan Timur Tengah Eropa. Sudah, presentasi ini sudah selesai. Nanti apabila ada teman yang memiliki pertanyaan, silakan ditanyakan. Ya, sudah mengerti dari penjelasan kelompok pertama? Dah, apakah ada yang bertanya anak-anak? Ayo, siapa lagi bertanya? Ya, silakan Nandini bertanya ya. Baik, sebelum perkenalkan, nama saya Anika Ari Nandini Wiarjana. Saya dari kelompok 2 yang ingin bertanya, apa kelemahan dari teori sejarah? Silakan kelompok 1 menanggapi. Baiklah, kami dari kelompok 1 izin menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaan dari teman hari ini. Kelemahan dari teori Gujarat adalah ketidakcocokan antara yang pertama, Gujarat mengandung asal Hanafi, dan kedua, pada saat Islamisasi kerajaan Samudra Pasai, daerah Gujarat adalah merupakan kerajaan. Dah, ya. Yuk berikan tepuk tangan dulu. Benar ya anak-anak ya, di situ ada perbedaan, ada yang menganut mazhab Syafi'i sama mazhab ya Hanafi. Terus apalagi banyak masyarakat Gujarat itu kan merupakan di wilayah India itu masih menganut agama Hindu. Jadi bisa dikatakan kelemahan teori ini benar yang dikatakan oleh teman kalian Nesta itu kemungkinan itu adalah orang Arab yang menetap di India Gujarat itu dia nanti ke Indonesia menyebarkan agama Islam, tapi dia dianggap sama orang Indonesia di sini adalah dari Gujarat ya. Itu bisa dimengerti anak-anak? Bisa ya. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak ya. Kalau tidak ada yang bertanya, kita berikan tepuk tangan untuk temannya yang sudah presentasi. Ya, silakan duduk kelompok 1. Terima kasih ya. Anak-anak sekarang kelompok 2 ya. Om Swastiastu. Halo. Oke, jadi kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari alfabet yang kami kerjakan mengenai teori Bapak. Di sini saya, Ari Nandini Wiarjana, akan
Syafi'i. Di mana pengaruh mazhab Syafi'i terbesar pada waktu itu adalah Mesir dan Mesir. Sedangkan Gujarat atau India adalah penganut mazhab Hanafi. Dan bukti ketiga yaitu ada penggunaan gelar al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai yang hanya lazim ditemui pada budaya Islam. Baik, jadi sekian pemaparan materi mengenai teori. Ya, terima kasih sudah menyampaikan presentasi kelompok 2. Apakah ada yang bertanya? Ayo, siapa yang bertanya lagi? Ya, yuk silakan Putri. Baik, perkenalkan nama saya Putri Anjali dari kelompok 3. Pertanyaan dari saya itu kelemahan dari teori Mekah tersebut. Ya, hampir sama ya anak-anaknya sama pertanyaan yang pertama. Memang kalau di teori ini lebih dominan pertanyaan apakah ada kelemahan ya. Tapi Ibu apresiasi karena sudah bertanya ya. Yuk silakan dijawab. Siapa yang mau jawab? Ya. Perkenalkan nama saya Niwayan Alina Kinani. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jadi, teori seperti yang sudah disebutkan oleh teman saya tadi, teori Mekah ini memiliki 3 bukti, yaitu yang pertama pada abad ke-7, yaitu tahun 674 di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Islam atau Arab. Yang kedua, kerajaan Samudra Pasai menganut aliran mazhab Syafi'i. Yang ketiga, adanya penggunaan gelar al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai yang hanya lazim ditemukan pada budaya Islam di Mesir. Nah, dari ketiga bukti tersebut dapat dikatakan bahwa teori Arab dianggap sebagai teori yang paling kuat. Tetapi teori ini memiliki kelemahan, yaitu hanya terletak yaitu kurangnya fakta dan bukti yang menjelaskan peran bangsa Arab dalam proses penyebaran Islam di Indonesia. Terima kasih. Ya, itu ya anak-anak ya. Jadi dari jawaban teman kalian itu kurangnya peran ya. Walaupun sudah banyak bukti seperti gelar Malik Al-Saleh pada raja-raja di kerajaan Samudra Pasai, terus habis itu ada perkampungan Islam di Sumatera, sama juga adanya lagi satu tadi ya penggunaan atau enggak ada yang menggunakan mazhab Syafi'i. Jadi Islam itu ada Islam Syafi'i, tadi ada Hanafi ya. Terus bukti-buktinya di sini ya mungkin kurangnya tadi ada misalnya kayak perdagangan, ya perkawinan itu kurang bukti atau enggak dari politiknya mungkin kurang bukti ya. Jadi dianggap sedikit lemah. Padahal memang juga dianggap sangat kuat ya karena memang untuk kedepannya itu banyak Islam-Islam di Indonesia itu menggunakan Islam yang mengambil contoh di Arab ya dari Arab ya. Bisa dimengerti gini anak-anak jawaban dari temannya? Ya. Ya mungkin kalau di Bali kita sedikit mayoritas Islam jadi kita tidak melihat mungkin kalau nanti di Jawa gitu mungkin kalian bisa melihat lebih banyak lagi bukti-bukti penyebaran agama Islam di Indonesia ya. Ada mazhab Syafi'i, ada Hanafi itu sangat terlihat ya. Ada yang bertanya lagi? Ya. Ya udah kalau gitu silakan kalian tutup dan kembali ke tempat ya. Yuk berikan tepuk tangan dulu anak-anak. Sekarang ke kelompok 3. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai teori Persia yang telah kita kerjakan di LKPD. Ya. Nah, teori Persia ini yang sebagai perannya itu Umar Akhir, Hussein dan Hussein Jadadi Ningrat sebagai pencetus sekaligus pendukung teori Persia menyatakan bahwa Islam yang masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi adalah Islam yang dibawa kaum Syiah atau Persia. Ya. Di sini ada yang tahu nggak sih teori yang membenahi hasil presentasi dari kami? Apakah ada yang bertanya? Ya, ada yang bertanya ini tadi cukup banyak bukti-buktinya ya. Karena kalau dari teori Vera ini dia nanti lebih dominan akan menyebar atau enggak dipakai di kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa. Ya, ada yang bertanya dari presentasi teman dari kelompok 3? Tidak. Berarti bisa dimengerti anak-anak? Bisa. Yuk berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Yang terakhir kelompok 4. Ayo silakan. Om
Om Swastiastu. Selamat pagi, Bu Guru dan teman-teman semua. Selamat pagi. Kami dari kelompok 4 akan membahas teori Cina yang telah kita buat pada LKPD yang sudah diberikan oleh Ibu Guru. Baik, teori Cina adalah teori yang dicetuskan oleh sahabat Mulyana dan Suharto Al-Qurtubi yang menyebutkan bahwa yang ditanyakan. Apa ada yang bertanya anak-anak? Dengan permasalahan teori? Ya, karena di sini buktinya udah sangat jelas ya, udah ada buktinya. Jadi mungkin kalian udah ada yang bertanya ya. Untuk itu gini ya anak-anak ya, silakan ditutup ya. Nah, karena kita tadi sudah presentasi, nah ini sudah di tahap akhir dari fase 5 ya. Tadi kalau udah presentasi, udah menanggapi. Terus di fase 5 ini kita coba kalian duduk bersama kelompok kalian, siapa yang nanti akan memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini ya. Supaya selanjutnya nanti kita akan masuk ke fase penutup ya. Ya, anak-anak kita akan masuk ke fase penutup ya. Ini kegiatan penutup dari kegiatan yang pembelajaran kita hari ini ya. Jadi di sini dari kalian ya minimal 2 ya anak-anak ya untuk menjelaskan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini ya. Siapa yang mau menyimpulkan yang pertama dulu? Ayo silakan, Nak, silakan. Ya. Jadi agama Islam. Ya, yuk berikan tepuk tangan untuk temannya sudah memberikan kesimpulan. Ayo lagi satu ada? Ya, silakan saya anak-anak. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Rifika Sendargo dari kelompok 4. Izinkan saya menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Jadi ternyata masuknya Islam di Indonesia pada abad ke-5 tidak dapat kita lepaskan dari sejarah perdagangan dan pelayaran antar benua yang terjadi pada masa itu. Namun demikian, para ahli masih sering bersilang pendapat mengenai bagaimana proses masuknya budaya dan agama Islam. Berikan tepuk tangan. Terima kasih, kesimpulannya benar sekali ya. Kalau di sini kita juga tadi sudah mempelajari dan sudah membahas materi. Di sini ada berbagai macam saluran ya. Ada perkawinan, pendidikan, perdagangan, tasawuf, habis itu kesenian, habis itu budaya ya. Terus habis itu di sini juga Ibu udah tuliskan ya. Terus habis itu kalau dari pembahasan kita tadi mencari permasalahan atau menyelidiki permasalahan, terus kita kerjakan, kalian di kelompok mengerjakan masing-masing, terus habis itu kalian bahas sesuai dengan permasalahan yang kalian dapatkan. Di sini ada teori Mekah, teori Gujarat, teori Cina, juga teori Persia ya. Itu juga sudah tadi kalian presentasikan ya. Terus dari kesimpulan yang sudah kalian katakan tadi ya, di sini dapat Ibu simpulkan bahwa perkembangan agama Islam tidak lepas adanya faktor perdagangan, datang ke Indonesia dengan tujuan berdagang. Contohnya di teori Gujarat, pedagang dari Gujarat datang ke Indonesia untuk membawa agama Islam. Juga pedagang dari Arab, nah, ini disebut juga teori Arab ya, itu juga datang ke Indonesia dengan tujuan berdagang ya. Terus habis itu di sini juga dari Tiongkok, juga dari Persia juga ya. Terus habis itu di sini juga kalau dilihat dari cara penyebarannya, kita lihat dari misalnya kita lihat dari kesenian ya, kesenian ditunjukkan oleh para wali songo ya. Itu ada kesenian wayang, terus apalagi keseniannya? Iya, kaligrafi, itu di bidang pendidikan ya, munculnya pesantren-pesantren ya. Mungkin kalau di Bali memang kita kurang melihat, tapi kalau saya kalian ke Pulau Jawa, Pulau Sumatera itu pesantren itu banyak ya. Terus habis itu, nah dari proses penyebaran Islam di Indonesia itu memang kalian juga ketahui dari awal pelajaran itu sangat menyebar hampir di seluruh Indonesia karena memang caranya datang ke Indonesia itu sangat mudah diterima. Ya, tidak adanya sistem kasta, habis itu tidak adanya cara persembahyangannya mudah ya. Terus habis itu kalau mau masuk ke Islam tinggal menyebutkan 2 kalimat syahadat,
sudah menjadi orang Islam. Ya, terus selain juga tadi cara-cara penyebarannya juga sangat mudah. Ya, itu kesimpulan yang bisa Ibu berikan setelah kalian menyimpulkan. Nah, untuk selanjutnya itu kita ke refleksi. Nah, ayo siapa yang bisa memberikan refleksi diri? Ya, ayo di sini ada memberikan refleksi. Ayo siapa mau? Ya, yuk silakan Febri. Kegiatan pada hari ini sangat menyenangkan karena materi yang dijelaskan juga sangat singkat, padat dan juga jelas, sehingga kita semua mudah memahaminya. Iya, yuk terima kasih, berikan tepuk tangan untuk Febri. Ya, terima kasih anak-anak. Kalian tadi Febri sudah juga bilang bahwa Febri merefleksikan diri untuk pelajaran hari ini sangat mudah dan bisa dimengerti ya. Semoga nanti pelajaran sejarah yang selanjutnya kalian bisa mengerti. Nah, untuk sebelum kita mengakhiri pembelajaran, nanti ingat ya anak-anak ya, di sini nanti sudah Ibu sediakan evaluasi beberapa soal ya yang Ibu sudah bagikan di WA group berupa link Google Form ya. Nanti kalian bisa jawab di sana. Di situ cuma ada 5 soal ya sebagai evaluasi diri. Supaya kalian mengerti nggak tadi yang kita presentasikan ya Ibu jelaskan ya. Nah, untuk mengakhiri, mari kita berdoa ya. Untuk pelajaran kita minggu selanjutnya atau enggak minggu depannya, kita akan mempelajari tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan sampai di Maluku ya. Ayo untuk terakhir, ini dulu ya anak-anak ya, kita kembali dulu ke tempat duduk semula ya. Udah anak-anak bisa? Ayo kita ketua kelas, kita tutup materi kita gini. Pembelajaran kita hari ini ya, ayo. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama dan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Oh. Ya, Ibu pamit dulu ya anak-anak. Semoga kalian sehat selalu ya. Ya, terima kasih ya.